Halo Virgo, selamat datang kembali di channel aku Mela. Readingan kita kali ini bertemakan tentang sebuah fakta. Fakta di mana dia masih memikirkan kamu. Nah, siapa dia? Di sini bisa saja dia seseorang yang dekat dengan kamu, atau dia teman kamu, atau dia mantan kamu ya. Siapapun dia, bisa saja dia keluarga kamu atau saudara kamu ya. Tapi ingat buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Dan sebelum aku lanjutkan readingan ini, aku akan selalu berdoa buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Fokus ke kartu ini buat Virgo. Kita akan cek di sini. Fakta di mana dia masih mikirkan kamu. Fakta di mana dia masih mikirkan kamu ya. Kita melihat di sini tentang hubungan kamu dengan seseorang. Apakah saat ini kamu lagi PDKT, ataukah saat ini kamu lagi berkonflik, ataupun kamu lagi saling memblokir ya. Kita akan cek di sini. Kita ambil satu lagi kartunya ya. Oke. Nah, Virgo di sini baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, buat Virgo. Ini juga bisa vice versa ya. Bisa terbolak-balik energi yang kebaca. Bisa saja energi kamu ataupun dia, energi orang yang kau fokuskan ya. Fokuskan ke kartu ini, fokuskan dia, orang yang kau pikirkan saat ini. Kira-kira siapa yang akan terkondisi dengan kamu ya? Kita lihat di sini ada sexual union. Nah, aku melihat di sini ada seseorang ya. Seseorang yang kayak apa ya? Yang memikirkan kamu itu karena apa? Dia seperti selalu berfantasi terhadap kamu, atau ada seseorang yang merasakan ada suatu gairah gitu ya. Karena apa? Ya mungkin dia melihat kamu itu dari segi fisik ya, dari segi wajah, dari segi luarnya aja gitu loh. Jadi seakan-akan ada obsesi, dia pengen dekat dengan kamu karena ada rasa gairah ataupun keinginan secara seksual gitu ya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Ya mungkin dia karena penasaran nih lihat kamu, ya bisa saja, "Kapan ya aku bisa deket dengan kamu?" Gitu loh. Secara mungkin, kamu itu adalah seorang public figure, bisa saja ya. Atau mungkin kamu adalah atasannya, ya mungkin dia begitu berambisi, ingin dekat dengan kamu karena ada rasa penasaran begitu ya. Ya mungkin karena dilihat kamu itu mungkin tipenya dia, karena selalu ada gairah yang muncul dalam dirinya dia ya, gitu. Oke. Di sini juga ada sebuah mimpi ya, seseorang yang mungkin sering mimpiin kamu, ataupun, karena keseringan mimpi jadi kepikiran, "Kenapa ya aku kok bisa mimpiin kamu? Kenapa ya kok aku bisa kepikiran sama kamu?" Gitu loh. Apakah karena kepikiran makanya mimpi, ataukah mimpi dulu baru kepikiran gitu ya. Jadi bisalah berbolak-balik. Jadi itu yang membuat dia merasa, "Kok bisa?" Gitu loh. Mungkin sementara aku dengan kamu itu ya mungkin ada beberapa dari kamu itu yang sudah terpisah, atau mungkin kamu ada beberapa dari kamu itu hanya berteman begitu ya. Tapi kok ada rasa yang muncul di antara kamu dengan dia, ya itu. Itu yang aku lihat. Atau di sini ada juga ya, seseorang yang mungkin merasa kesepian, sehingga ya dia keinget kamu. Dia merasakan adanya suatu harapan ya, untuk bisa bertemu dengan kamu, ataupun mungkin untuk menjalin hubungan bisa saja. Oke. Di kartu berikutnya kita ada playfulness. Ada seseorang yang aku melihat di sini, seseorang ini dia seperti mencari kesenangan, dia seperti mencari kebahagiaan, atau bisa saja dia mendapatkan kebahagiaan itu sama kamu gitu loh ya. Jadi seakan-akan dia melihat ada suatu feel dengan kamu. Itu yang membuat dia merasa memikirkan kamu aja dia sudah merasakan bahagia.
apalagi mungkin dia dekat dengan kamu ataupun menjalin satu hubungan dengan kamu, ya. Atau di sini ada kondisi kamu dengan dia, baru saling kenal ataupun dalam dunia pekerjaan, teman kerja ataupun, seseorang yang mungkin kayak apa ya, teman baik ya, bisa saja. Tapi merasa bahagia, merasa nyaman saat berdua gitu ya, saat ngobrol, selalu nyambung, selalu ada cerita gitu loh. Jadi ada feedback antara kamu dengan dia saat berkomunikasi. Itu yang membuat rasa nyaman di antara kamu dengan dia, ya. Virgo. Jadi bisa saja di sini seseorang itu, ya masih tetap mikirkan kamu, karena masih ada rasa yang tersimpan dalam hatinya dia, yang belum dia bisa ungkapkan ke kamu, itu. Itu yang aku lihat ya di sini ya. Nah, siapa lagi dia? Seseorang manifesting miracle. Ada seseorang yang mungkin ingin bertransformasi ataupun ingin merubah semuanya. Ada sesuatu yang dia manifestasikan ya. Ya mungkin itu adalah kamu. Karena mungkin dia melihat bahwa kamu itu orang yang baik. Dia melihat kamu itu orang yang energik, orang yang mapan. Jadi semuanya seolah-olah kamu itu adalah yang terbaik bagi dia nantinya. Sehingga dia berharap bahwa ya kamu aku selalu pikirkan gitu loh. Kamu selalu ada dalam pikiran aku. Dan aku punya keinginan untuk bisa membangun hubungan bersama kamu, ya. Itu yang aku lihat. Bisa saja ini orang baru ataupun orang lama. Nanti kita akan coba lihat dia di kartu tarot ya. Apakah ada orang di masa lalu yang akan muncul ke dalam kehidupan kamu? Apakah ada orang masa lalu yang mungkin memikirkan kamu di situ? Tapi aku lihat di sini sih ada seseorang yang sudah memanifestasikan kamu gitu loh untuk menjadi pasangan hidupnya dia. Itu yang membuat alasan dia selalu mikirkan kamu. Ya, itu salah satu faktanya di mana seseorang itu masih memikirkan kamu. Oke, buat Virgo. Apalagi di sini? Aku melihat di sini ada sebuah hati yang terluka atau seseorang ini mungkin merasa kesepian atau seseorang ini mungkin merasa tersakiti saat ini. Ya, dengan begitu dia mikirkan kamu. Mungkin kamulah yang mungkin bisa membuat dia sembuh dari luka hatinya, dari luka batinnya. Karena mungkin kamu orang yang friendly ya, mungkin kamu orang yang kayak bisa mengerti akan dirinya dia. Kamu orang yang peka terhadap masalah dia gitu ya. Jadi dia merasakan bahwa aku tenang jika bersama kamu. Tapi bagaimanapun ya mungkin aku tidak bisa. Mungkin ada kondisi kamu dengan dia di sini sudah terpisah ya, yang dulunya mungkin menjalin hubungan, lalu terpisah, lalu dia merasa ada kesedihan ataupun berada dalam satu masalah, lalu dia mikirkan kamu. Itu juga salah satu fakta di mana dia masih mikirkan kamu. Ya mungkin dia merasa kesepian. Sama halnya dengan kartu yang berikutnya ini ya. Tapi di sini ada kartu harapan ya. Dia berharap bahwa mimpi dia bisa akan terwujudkan. Ataupun di sini ada keinginan dia untuk menjalin hubungan lagi bersama kamu. Atau ada suatu keinginan dia yang begitu besar ya, bisa bersama kamu kembali. Karena mungkin bisa saja di sini ada penyesalan yang dia rasakan. Karena apa? Mungkin dia beranggapan ya, setelah terpisah dari kamu, dia merasakan bahwa tidak ada orang yang mungkin sepeduli kamu, sebaik kamu, ya, seperhatian kamu. Nah, itu yang dia pikirkan. Makanya dia di sini berharap ada sebuah sinar yang akan menerangi dia, ya, untuk bisa memperjuangkan kamu kembali. Itu ya, itu beberapa dari dia. Ya, yang mungkin saat ini sangat membutuhkan kehadiran kamu. Karena begitu sangat kesepian, dia merasa sangat kesepian. Dia merasa sendiri saat ini. Ya mungkin ada satu hubungan yang terjalin saat ini ya, antara dia dengan seseorang mungkin ya. Tapi seseorang itu justru tidak memperdulikan dia. Justru tidak tidak begitu apa ya, kayak care sama dia gitu loh. Makanya mungkin dia beranggapan bahwa ya ini hubungan yang tidak jelas. Ternyata, ya ternyata mungkin seseorang yang dekat dengan dia itu hanya memanfaatkan dia. Itu yang membuat dia berharap bahwa ya bisa balikan dengan kamu kembali. Nah itu berapa dari dia ya. Ya mungkin bisa saja ada seseorang nih yang sudah lama kenal sama kamu. Lalu dia memikirkan bahwa ya kamu itu orangnya baik. Ya mungkin bisa membahagiakan dia ya.
itu berapa diri kamu juga ya. Aku merasakan itu. Oke, buat Virgo, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita soal lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke Virgo, kita akan shuffle kartunya. Virgo. Oke. Baik kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Oke, kita akan lihat dulu di sini zodiak yang mungkin akan berdealing dengan kamu ataupun terkoneksi dengan kamu ya. Nah, kita melihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius dan ada Leo di sini. Gemini, Libra, Aquarius lagi ya. Di sini terlalu banyak pemikiran ya. Dan di sini ada Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada di Emperor, ada Aries. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiaknya di sini, ya. Oke, Virgo. Aku melihat di sini ya ada Eight of Swords. Seperti kayak apa ya? Kayak ada satu pemikiran yang membuat dia terjebak atau dia berada dalam kondisi yang terjebak ya. Mungkin ada kondisi hubungan dia dengan seseorang yang membuat dia itu begitu sangat galau, membuat dia itu gelisah, membuat dia itu tidak bisa berpikir apa-apa ya. Karena apa? Karena dia kayak terjebak dalam satu hubungan yang tidak pasti. Ya mungkin anggapannya dia ya, hubungan yang akan dia jalin saat ini ya setelah meninggalkan kamu, itu adalah hubungan yang terakhir bagi dia gitu loh. Tapi ternyata tidak, justru itu akan memperburuk keadaannya dia. Ternyata hubungan itu menghancurkan dia, ya. Makanya seakan-akan dia merasakan kayak terjebak dalam suatu kondisi yang dia tidak bisa keluar gitu loh. Dan di sini itu yang membuat dimikirkan kamu. Seolah-olah dia berharap kamu bisa membantu dia keluar dari jeratan ini gitu loh. Seakan-akan ya bagaimana caranya ya gitu ya. Tetapi mungkin beberapa dari kamu yang sudah mendapatkan pengganti dia ya, bisa saja. Tapi ya mungkin dia masih berharap, ada harapannya dia untuk bisa kembali ke kamu. Walaupun mungkin di sini ada kondisi kamu yang sudah memiliki pasangan, ya begitu buat Virgo. Tapi kalau memang kamu sudah bahagia dengan pasangan kamu, ya udah, kamu abaikan dia. Karena ya mungkin takutnya nanti dia juga akan kembali seperti dulu lagi. Karena memang keterpurukan dia ya, ya mungkin makanya dia membutuhkan kamu. Tapi saat dia sudah senang nanti, sudah bahagia nanti gitu ya, bisa saja suatu saat dia akan meninggalkan kamu kembali. Seperti yang pernah dia lakukan terhadap kamu sebelumnya. Ya, buat Virgo, itu. Oke. Fakta di mana dia masih memikirkan kamu. Dan di sini aku melihat di sini ada strength. Ada suatu kesabaran yang dia miliki. Karena apa? Ya, karena ya mungkin begitu sulit ya dia untuk memperjuangkan kamu kembali atau dia kesulitan untuk menghubungi kamu atau mencari tahu tentang kamu. Tapi pikiran selalu ada dalam dirinya dia. Pikiran tentang kamu ya, itu maksud aku ya. Nah itu, karena di sini juga ada Six of Swords. Sepertinya ya dia memang mencari ketenangan saat ini. Dia membutuhkan ketenangan. Dia membutuhkan suasana yang benar-benar dulu pernah dirasakan bersama kamu. Tapi ya sudahlah, kalau memang kamu sudah bahagia dengan pasangan kamu, ya mungkin dia bisa mengikhlaskan. Lah, dan dia lebih memilih untuk pergi menjauh dari kamu. Karena mungkin dia bisa dikatakan ini berapa dari dia ya, mungkin dia orang yang baik ya. Mungkin dia juga bisa akan bahagia melihat kamu bahagia dengan orang lain. Ya itu karena kesalahannya dia juga ya gitu loh. Tapi ya bagaimanapun itu sebenarnya prosesnya, proses hidupnya dia dan proses hidup kamu juga. Dimana mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu. Apapun yang terjadi nantinya. Walaupun mungkin kamu sangat mencintai dia,
Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak bahwa dia adalah jodoh kamu, ya mungkin tidak akan terjadi, ya. Oke, kadangkala seseorang yang kita inginkan itu, ya mungkin bukan yang terbaik buat kita, ya. Jadi harus benar-benar kita bisa ingat akan hal itu ya buat Virgo. Oke, kartu selanjutnya, aku melihat di sini ya. Ada Six of Wands dan ada Six of Cup ya. Sepertinya apa ya? Kayaknya di sini akan ada suatu kemenangan ya yang kamu raih. Akhirnya kamu merasakan, wah aku berhasil. Ini bagi kamu yang ada dendam ya. Oke Virgo, kayaknya enggak ya. Jauhkan dendam dari kita, oke. Nah, aku merasakan di sini ada suatu kesuksesan yang kamu raih. Apa? Mungkin kamu bisa lepas dari dia gitu loh. Nah, mungkin kamu berpikir, saat aku mempertahankan hubungan ini dengan dia, justru mungkin aku yang terpuruk gitu loh. Tetapi setelah aku mungkin ditinggalkan oleh dia ataupun aku menarik diri dari hubungan ini, dan akhirnya aku mendapatkan satu kebahagiaan. Dan akhirnya aku mendapatkan kesuksesan di sini. Ya, ini yang hikmah dari semua masalah yang kamu hadapi. Ya mungkin dia mengkhianati kamu atau mungkin dia yang kayak apa ya, menyakiti kamu, membohongi kamu, semuanya. Sehingga ada karma yang kamu dapatkan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang memang yang benar-benar kamu tunggu selama ini. Ya, mungkin kamu sudah menemukan ya seseorang, seseorang yang mungkin bisa membahagiakan kamu. Oke, begitu ya buat Virgo. Nah, aku mulai di sini ada Six of Cup. Six of Cup ini menggambarkan energi masa lalu. Ya mungkin bisa saja dia yang berkeinginan begitu sangat ingin mendekati kamu. Karena yang ada dalam pikirannya dia itu saat ini adalah kamu. Ya, ya mungkin bisa saja di sini dia terjebak ya dalam hubungannya tidak pasti, akhirnya dia membutuhkan kamu lagi. Atau dia di sini merasa bahwa aku butuh kesabaran untuk mendapatkan kamu. Mungkin di sini juga orang di masa lalu yang menginginkan kamu. Atau bisa dikatakan ini, orang di masa lalu pengen menjauh dari kamu, tapi justru saat dia pengen menjauh, rasa itu semakin kuat yang dirasakan dia. Ya, makanya di sini sepertinya seakan-akan dia itu kayak pengen minta maaf, kayak dia itu pengen, melakukan sesuatu lah, atau mungkin dia menembus semua kesalahannya dia ke kamu, atau mungkin apapun mungkin yang kamu minta ke dia, ya mungkin dia bisa bisa wujudkan gitu loh, bisa dapatkan, bisa penuhilah gitu ya. Karena apa? Karena seperti seakan-akan dia pengen menembus kesalahannya dia dulu. Ya biar kamu bisa memaafkan dia. Apapun mungkin akan dia lakukan buat kamu gitu ya. Itu yang aku lihat di sini Virgo. Oke. Nah, di sini ada di Emperor. Di Emperor ini adalah gambaran yang mungkin dia ini seseorang yang begitu sangat bijaksana sebenarnya. Hanya saja kadangkala keegoannya ini yang menghancurkan dia. Ya, sehingga ya mungkin dia yang posesif, dia yang mungkin sering mengekang kamu, atau mungkin dia selalu, kayak mendikte kamu gitu ya. Itu yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan orang seperti ini. Walaupun mungkin dia orang yang berkuasa atau public figure ataupun orang yang bijaksana, tapi ada satu sifat yang mungkin tidak kamu sukai tentang dia, yang tidak bisa kamu terima, ya. Yang membuat kamu tidak nyaman yaitu sifat dia itu, otoriternya dia ya. Seakan-akan kamu itu selalu diawasi, kemanapun pergi kamu selalu diawasi. Itu yang membuat kamu merasa tidak nyaman terhadap dia. Oke, Virgo. Tapi dia di sini selalu memikirkan kamu. Ya mungkin dia di sini juga lah ya, letak salahnya dia gitu loh. Seakan-akan dia merasakan bahwa, "Oh ini salah aku." Mungkin beberapa dari dia menyadari kesalahannya dia. "Oh aku yang terlalu sangat otoriter terhadap kamu." Makanya di sini seakan-akan dia akhirnya terjebak sendiri dalam dunianya sendiri gitu ya. Oke. Nah, Virgo kita akan lihat di sini apalagi yang akan terbaca buat Virgo. Oke, di sini ada letter. Nah, aku melihat di sini ya, ada beberapa dari kamu yang menjalin hubungan memang yang LDR ya, jarak jauh. Atau bisa dikatakan dia di sini begitu sangat memikirkan kamu ya. Karena ya mungkin
kayak apa ya, wah kita kan sudah menjalin hubungan begitu lama, tapi kita belum ada komitmen. Kayak apa ya solusinya, kamu jauh, aku jauh gitu loh. Dan mungkin di sini beberapa diri kamu mungkin ada yang setia gitu ya. Tapi beberapa diri kamu mungkin ada rasa ketakutan. Dia yang jauh dari kamu, kita nggak tahu nih apa yang diperbuat di sana gitu ya. Jadi seakan-akan bahwa ada hubungan ini yang sulit karena di sini ada snack gitu loh. Ada hubungan jarak jauh yang kamu jalani beberapa dari kamu ya. Tapi ternyata terlalu banyak energi negatif di sana. Sehingga dia sering memikirkan kamu ataupun kamu sering memikirkan dia. Bagaimana sih kita ke depannya dengan hubungan jarak jauh ini yang tidak pernah ada solusinya gitu loh. Ya, ya jika dia ataupun kamu yang tidak pernah mencari solusi dari itu, artinya ya hubungan itu tidak tidak pernah kamu perjuangkan ataupun dia perjuangkan dengan kamu. Artinya hanya status. Kita tidak tahu dia seperti apa di sana, begitu ya. Jadi sekarang tanyakan kepada diri kamu, apakah hubungan LDR itu bisa membuat kamu yakin kepada dia? Tapi memang satu hubungan itu yang dibutuhkan adalah satu, kayak saling percaya, saling pengertian, begitu ya. Karena jika tidak ada itu, ya hubungan itu akan hancur. Muncullah energi negatif di situ. Seakan-akan suka nuduh nih, "Kamu tadi ngapain?" Gitu ya. "Kok kamu nggak balas WA aku, kok nggak di-read?" Gitu loh. Atau kamu sudah read tapi nggak dibalas gitu ya. "Apa sih salah aku?" Nah, itu akan banyak pertengkaran-pertengkaran. Hal kecil aja mungkin menjadi pertengkaran besar gitu ya, gitu. Jadi kembali kepada kamu, bagaimana cara kamu menyikapi hubungan LDR tuh bisa bisa sampai ke jenjang pernikahan ya. Oke. Kan di sini ada beberapa dari kamu mungkin yang setia ya, setia dengan hubungan LDR ini. Ya mungkin setia lah ya, arti kata ya mungkin ada, keinginan yang kuat untuk bisa bersatu gitu ya. Semoga akan ada jalannya. Itu bagi kamu yang mungkin sudah untuk menikah ya segeralah untuk menikah ya. Di sini ada lady, sesuatu yang mungkin dia tunggu kepada kamu dan di sini berharap ada keberuntungan juga ada cross ya. Seakan-akan di sini, ada yang hilang dan ada yang kembali gitu loh. Ya, mungkin dengan LDR-an ini, ya mungkin bagi kamu beberapa dari kamu yang mungkin tidak yakin gitu ya, tidak yakin dengan hubungan ini ya, ya kamu bisa lepaskan dan kamu juga cari kebahagiaan kamu di sini saat ini gitu loh. Jadi jangan terpaku dengan hubungan yang mungkin walaupun kamu mencintai dia, tapi kalau sudah jelas bahwa hubungan itu seperti kayak ya kayak mati rasa jadinya kita jauh-jauhan, kayak apa sih gitu loh. Jadi, ketemunya mungkin baru satu kali, sementara hubungan sudah 5 tahun, gimana coba mempertahankannya? Kalau logikanya sih ya mungkin itu hanya beberapa persen lah ya manusia seperti itu gitu, ya oke. Nah, buat Virgo inilah fakta di mana dia masih mikirkan kamu. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membantu kamu untuk, mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi saat ini ya. Oke, buat Virgo mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga ke depan kamu akan bisa lebih bahagia. Sampai ketemu, dadah.